Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Pandunata dengan NPWP 0922004081 dari kelas TU5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang program MATLAB pada soal ETS nomor 1, yaitu metode interpolasi kuadrat. Pertama kita masukkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu sepertiga X pangkat 3 min setengah X pangkat 2 min X min 1 pada bagian sini. Kemudian ini adalah fungsi plot dan untuk menampilkan grafik kita bisa skip. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan fungsi fx-nya dengan fungsi anonim, di mana fungsi yang pada soal kita masukkan sepertiga x pangkat 3 min setengah x pangkat 2 min x min 1. Lalu kemudian kita menginisialisasi tiga initial value. Pertama yang kita akan tentukan yang dimana pada soal yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4. Kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah parameter toleransi dari iterasinya, yaitu maksimal error 1E-6 atau 6 angka di belakang koma, dan maksimal iterasinya sampai 400 iterasi. Dan ini adalah program untuk looping, menghitung setiap iterasi, mulai dari iterasi pertama sampai menemukan titik yang konvergen. Di sini kita deklarasikan kembali F1 sama dengan Fx1, F2 sama dengan Fx2, F3 sama dengan Fx3. Kemudian menghitung titik minimum interpolasi kuadratiknya, yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut, yang nantinya pembilang dan penyebut akan dimasukkan ke dalam rumus X-min, di mana X-min sama dengan pembilang dibagi penyebut. Sementara F-min yaitu F dari X-min. F di sini adalah fungsi yang di awal tadi, dan yang dimasukkan X-min adalah nilainya, yang dimasukkan adalah nilai hasil dari X-min. Kemudian cek konvergensi, jika sudah konvergen nilainya akan di break. Dan kemudian ini adalah rule-nya, rule dari interpolasi kuadratik ini. Ketika X-min-nya lebih dari X2, maka akan masuk ke dalam loop if yang ini. Ketika X-min-nya kurang dari X2, maka dia akan masuk di loop yang else. Nah, ketika misal X-min lebih dari X2, terdapat kondisi lagi yaitu F-min. Jika F-min-nya kurang dari F2, maka X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X-min. Di sini artinya bahwa ketika nilai ini adalah true, maka pada iterasi tersebut X1 itu menjadi X2 yang sebelumnya. Jadi misalnya kita ada di iterasi pertama, X1-nya misalnya 2, kemudian X2-nya adalah 3. Jadi ketika di iterasi selanjutnya, maka X1-nya adalah 3, yaitu mengambil dari X2 yang iterasi pertama. Lalu X2 pada iterasi keduanya mengambil dari X-min yang kita temukan nilainya di perhitungan di atas. Itu jika nilai X-min lebih dari X2. Kemudian jika tidak masuk di looping yang ini, eh, maka akan masuk ke looping selanjutnya, yaitu X3 sama dengan X-min. Di mana pada iterasi selanjutnya, nilai X3 adalah nilai X-min. Jika tidak masuk di looping atau di kondisi semua ini, maka akan masuk ke else, di mana F-min kurang dari F2. Dan jika ini true, maka X3 sama dengan X2, dan X2 sama dengan X-min. Sama seperti tadi, ketika pada iterasi selanjutnya, nilai X3 adalah nilai X2 iterasi sebelumnya. Dan X2 iterasi selanjutnya mengambil dari nilai X-min. Jika nilai ini tidak terpenuhi atau dalam if ini adalah false, maka lanjut ke looping atau
kondisi yang selanjutnya yaitu X1 sama dengan X min, di mana pada iterasi selanjutnya X1 adalah nilai dari X min, sementara X sisanya tetap. Kita bisa simulasikan programnya. Nah, di sini kita melooping sampai 12 iterasi, di mana pada iterasi ke-12 sudah menyampai nilai konvergen. X-nya tetap 1,6180, bahkan mulai dari iterasi 10, X-nya sudah 1,6180. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.